Jadi setiap peran itu kan setiap topik kalau istilah maksudnya. Kebelakangan saya sebut itu persona gitu. Setiap persona pekerja dia punya harusnya kan. Dia punya rules, dia punya KPI gitu kan. Nah, begitu kita masuk ke situ, aku yang tenang ini masuk ke situ kan jadi terbatasi oleh aturan. Nah, si aku ini ngomong adanya ini. Ya. Betul. Adanya peran pekerja ini yang punya banyak harusnya gitu. Jadi di dalam harusnya itu ada adanya di situ gitu loh. Itu yang disebut dia sudah melebur. Dia sudah immerse dengan derita itu. Derita sebagai budak korporat. Tapi iya, dia saya membayangkan selebriti itu. Misalnya seorang entertainer, dia harus ada feminimnya. Harus ada agak banci-bancinya misalnya gitu. Karena memang saat itu tuntutannya begitu. Tapi yang kalau kita udah belajar sekarang, aku yang tenang ini, enggak apa-apa dia lebur ke situ. Setelah saya keluar dari topik itu, ya sudah lepas. Aku jadi nyambung gini Bang, kan topik kita hari ini kan mengenal sang aku di ruang tanpa nama. Tadi sharing tadi itu sebetulnya adalah mengenal berbagai aku. Penampilan aku. Gitu ya? Iya. Akunya masih kecil nih. Iya. Begitu kita sudah tahu bahwa ada persona atau topik aku yang macam-macam itu, maka kita akan siap untuk ketemu sang akunya yang besar gitu. Tapi kalau kita pertentangkan, nggak ketemu-ketemu justru ini. Jadi dibawa asik aja. Kita hayati sesuai dengan tempatnya. Toh kita sudah di ruang tanpa nama anyway gitu kan. Semeleset-melesetnya nggak bakal jauh-jauh amat gitu. Kalau kita belum di ruang tanpa nama, pusingnya pasti beda. Kalau udah di ruang tanpa nama, paling nggak tadi udah ada awareness-nya kok. Aduh, aku ngapain sih begini ya kan? Nggak perlu gitu-gitu amat. Itu kan udah seru tuh. Nanti tahap berikutnya adalah di berbagai persona tadi, di berbagai topik tadi yang Bang Damai bilang, kita bisa lihat bahwa ini kan aku jalanin ini. Sementara diri sejatinya ini sebetulnya ya nggak terganggu dengan itu semua gitu. Nah balik ke Kak Abi tadi, caranya gimana ya praktekin aja dikit-dikit gitu. Setiap langkah kecil itu akan membuat kita menjadi percaya diri bahwa bisa. Karena kalau kita jadikan konsep, nggak akan jadi apa-apa gitu. Misalnya maksudnya gini ya, aduh saya mau jadi chef gitu. Ruwet, tapi aku mau bikin telur dadar lah tiap hari. Ya, makin lama makin bagus dong dadarnya. Habis itu oke, sekarang nasi goreng deh gitu kan. Ini sama kayak gitu juga gitu. Ya. Jadi sebetulnya pendekatan yang bisa kita lakukan adalah simple aja. Jalanin aja, kalau istilah sekarang agile gitu ya. Kalau bagus lanjutin, kalau enggak pivot, gitu aja. Sesederhana itu. Sementara nggak usah, karena nggak ada harusnya, adanya itu, ya kita akan, adanya ini kok, ya udah. Adanya ini kok, ya udah. Kadang-kadang soalnya ya kita ke bawahnya itu yang datang ke, saya paling sering tuh kalau ke restoran Padang gitu ya. Udah dihidangkan nih, hidang set. Lihat, oh yang belum ada limpah nggak? Karena belum ada gitu ya. Yang dicari yang nggak ada. Itu keseruan tersendiri kan dari restoran Padang. Ada tunjang nggak gitu ya? Tunjang. Oke. Jangan sampai kita gitulah gitu kan. Iya.